Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sel volta. Apa itu sel volta? Sel volta atau biasa dikenal dengan sel Galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan dirubah menjadi energi listrik, ya. Jadi pada rangkaian sel volta nanti di sini akan ada energi listrik yang dihasilkan. Oke, pada kesempatan ini rangkaian sel volta yang ingin kita lihat adalah rangkaian dari sel volta antara Zn dengan Cu. Ya, kita lihat animasinya. Ada apa saja, bagian-bagian apa saja yang ada di dalam rangkaian suatu sel volta. Kita lihat yang pertama adalah larutan elektrolit, yaitu larutan yang mengandung ion-ion yang memungkinkan aliran elektron antara anoda dengan katoda. Jadi, kalau kita ingin merangkai sel voltanya itu dari Zn dan Cu, maka kita harus menentukan larutan elektrolitnya, yaitu yang mengandung ion Zn dan yang mengandung ion Cu. Maka di sini dipilih ZnSO4 dan CuSO4. Apakah harus ZnSO4 dan CuSO4? Tidak ya, pokoknya larutan elektrolitnya itu mengandung ion Cu2+ dan Zn2+. Jadi bisa misalnya ZnCl2 dengan CuCl2 bisa ya. Jadi di sini sudah siap larutan elektrolitnya, yaitu ZnSO4-nya dimasukkan ke dalam gelas kimia dan CuSO4 dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berbeda. Jadi ada dua gelas kimia. Nah, kemudian di sini yang kedua bagiannya disebut dengan anoda, yaitu elektroda yang bermuatan negatif. Nah, untuk menentukan apakah Zn atau Cu yang bertindak sebagai anoda atau elektroda negatif, maka ini bisa dilihat dari harga potensial reduksinya, N0-nya, yaitu Zn lebih kecil 0,76 volt. Yang lebih kecil harus ditempatkan sebagai anoda karena dia lebih mudah mengalami oksidasi, lebih reaktif ya, lebih mudah mengalami oksidasi. Jadi untuk rangkaian sel volta dari Zn dan Cu, maka yang bertindak atau yang harus diletakkan sebagai elektroda negatif, yaitu anoda, adalah Zn. Jadi anoda di sini merupakan bagian logam yang mengalami oksidasi, melepaskan elektron. Jadi nanti pada anoda ini terjadi reaksi oksidasi, pelepasan elektron dari Zn ya. Nah, maka Cu-nya harus ditempatkan sebagai elektroda positif yang disebut dengan katoda. Ya, jadi pada rangkaian sel volta, elektroda positif namanya katoda, elektroda negatif namanya anoda. Cu sebagai katoda karena harga E0-nya lebih besar, yaitu 0,34 volt. Ya. Nah, maka yang disebut dengan katoda di sini adalah logam yang mengalami reaksi reduksi atau menangkap elektron. Kemudian bagian yang keempat yang disebut dengan jembatan garam, yaitu pipa atau tabung yang diisi dengan larutan garam yang fungsinya untuk menetralkan muatan pada larutan elektrolitnya. Karena di dalam larutan elektrolit itu ada muatan positif dan muatan negatif, Zn2+, SO42-.
Dan di CuSO4 ada Cu2+ dan SO4 2-. Maka di sini dibutuhkan jembatan garam. Untuk rangkaian sel volta ini, jembatan garamnya yang dipakai adalah NaCl. Sesuai namanya, jembatan garam harus diisi dengan larutan garam, ya, terutama larutan garam kuat. Apa harus NaCl? Tidak, karena garam kuat itu banyak, ya. Ini salah satu contohnya. Kita bisa ganti misalnya bukan dengan NaCl, misalnya dengan Na2SO4 boleh, dengan KCl boleh, dengan KNO3 boleh. Pokoknya garam-garam kuat, ya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah kawat konduktor, ya, yang menghubungkan antara anoda dengan katoda dan tempat mengalirnya elektron. Ini kawat konduktornya yang mengalirkan elektron nanti dari anoda ke katoda. Kemudian bagian yang terakhir yang disebut dengan voltmeter. Nah, nih, voltmeter yaitu alat yang fungsinya untuk mengetahui potensial sel atau listrik yang dihasilkan pada rangkaian sel voltanya. Jadi, pada rangkaian sel volta harus ada larutan elektrolit, anoda, katoda, jembatan garam, kawat konduktor, dan voltmeter. Setelah semuanya siap, maka kita bisa menguji dari potensial sel suatu rangkaian sel volta, yaitu dari Zn ke Cu. Kita lihat animasinya di sini. Begitu logam Zn kita masukkan ke dalam ZnSO4, kemudian Cu-nya ini harus kita masukkan ke dalam CuSO4. Tidak boleh dibalik, ya. Zn harus ke ZnSO4, Cu masuk ke CuSO4. Nah, kemudian di sini voltmeternya kita nyalakan, maka akan terjadi di sini adalah Zn akan mengalami oksidasi, melepaskan 2 elektron, menghasilkan Zn2+. Elektronnya akan dilepaskan mengalir lewat kawat konduktor menuju ke katoda, ya. Jadi aliran elektron itu selalu dari anoda ke katoda, ya. Nih, elektron yang dilepas dari Zn karena mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+ menuju ke kawat konduktor, kemudian ke katoda. Nah, pada saat elektron dilepas menuju ke katoda, maka di sini elektronnya akan ditangkap oleh ion Cu2+ yang ada di dalam larutan CuSO4, ya. Maka di sini ketika Zn melepaskan 2 elektron menghasilkan Zn2+, ini terjadi reaksi oksidasi. Zn melepas 2 elektron menjadi Zn2+, ya. Sehingga nanti di dalam larutan ZnSO4 ini nanti lama-kelamaan akan kelebihan muatan positif. Karena Zn2+-nya terus masuk ke dalam larutan ZnSO4, ya. Nah, maka Zn-nya lama-kelamaan, elektroda Zn lama-kelamaan akan habis, ya. Sedangkan Cu2+ akan terus menangkap elektron dari Zn, maka lama-kelamaan
Cu2 plus di dalam larutan CuSO4 ini akan berkurang. Sehingga larutan CuSO4-nya akan kelebihan muatan negatif SO4 2-. Ya. Sehingga di sini lama-kelamaan Cu-nya terus akan menebal dan mengendap. Karena ketika Cu2 plus menangkap 2 elektron, itu akan dihasilkan endapan Cu karena terjadi reaksi reduksi. Cu2 plusnya yang ada di dalam larutan CuSO4 menangkap 2 elektron dari Zn menghasilkan endapan Cu. Ya, sehingga di sini kelebihan muatan negatif yang ada di elektrolit CuSO4 akan dinetralkan oleh ion positif dari jembatan garam yaitu Na+. Jadi Na plusnya akan migrasi masuk ke dalam larutan CuSO4 karena di sini kelebihan muatan negatif, dan sebaliknya Cl- dari NaCl yang ada di jembatan garam akan migrasi ke larutan ZnSO4 karena dalam larutan ini terjadi kelebihan muatan positif yaitu Zn2+. Jadi inilah fungsi dari jembatan garam. Nah, sehingga nanti voltmeternya akan memperlihatkan berapa arus listrik yang dihasilkan. Ternyata di sini angkanya adalah 1,10 volt. Jadi pada rangkaian sel volta antara Zn dengan Cu ternyata menghasilkan listrik sebesar 1,10 volt. Ini dalam percobaannya seperti ini. Nah, untuk mengetahui berapa potensial sel atau energi listrik yang dihasilkan, kita secara teoritis juga bisa menghitung dengan cara menjumlahkan reaksi reduksi dan oksidasinya dengan harga potensialnya. Kita tuliskan untuk reaksi oksidasinya plus 0,76. Kenapa menjadi plus? Karena harga min 0,76 volt ini untuk reaksi reduksi. Sedangkan dalam rangkaian sel volta ini Zn-nya bukan mengalami reduksi tapi mengalami oksidasi. Sehingga harganya menjadi kebalikannya yaitu plus 0,76 volt. Sedangkan Cu-nya karena mengalami reduksi di sini harganya tetap yaitu plus 0,34. Kalau kedua reaksi oksidasi dan reduksi kita jumlahkan, maka akan menghasilkan reaksi redoks Cu2 plus Zn menjadi Cu plus Zn2 plus. Maka potensial selnya ini bisa kita jumlahkan harganya yaitu 1,10 volt. Ternyata secara teoritis harganya sama dengan percobaan yaitu 1,10 volt. Nah, penulisan reaksi sel volta yang seperti ini itu bisa disingkat dengan notasi sel atau diagram selnya, yaitu yang dituliskan lebih dahulu adalah anoda, reaksi yang terjadi di anoda atau oksidasinya, reaksi oksidasinya yaitu Zn menjadi Zn2+. Ditulis Zn satu garis Zn2+, kemudian dituliskan 2 garis, ini 2 garis adalah lambang dari jembatan garam yang memisahkan antara oksidasi dan reduksi. Ya, jadi baru kemudian dituliskan reaksi reduksinya Cu2+, kemudian 1 garis Cu. Ya, jadi notasi selnya itu dari anoda baru katoda. Nah,
ternyata harga potensial sel ini juga dapat dirumuskan, selain kita bisa menjumlahkan ini, dirumuskan dengan rumusan E sel sama dengan potensial reduksi dikurangi dengan potensial oksidasi. E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Ya. Maka di sini kalau kita masukkan angkanya, reduksinya adalah Cu, harganya plus 0,34, dikurangi oksidasinya adalah min 0,76. Ya, kalau untuk penulisan ini tetap di sini yang bertindak sebagai anoda di sini adalah Zn, maka harganya tetap ditulis 0 min 0,76. Nah, baru di sini E sel sama dengan plus 0,34 min dengan min, hasilnya adalah plus 0,76, maka 0,34 ditambah 0,76 adalah plus 1,10 volt. Ternyata dengan rumus ini pun harga potensial sel dari reaksi redoks ini adalah sama, yaitu plus 1,10 volt. Nah, karena harga E selnya bertanda positif, maka reaksi redoks ini disebut berlangsung secara spontan. Oke, demikian ini animasi rangkaian sel volta dari Zn dengan Cu. Maka dengan gambaran animasi rangkaian sel volta ini, kalian bisa memperkirakan berapa listrik yang dihasilkan dari rangkaian-rangkaian sel volta dari logam-logam yang lain. Kalian bisa mencoba misalkan rangkaian sel volta dari logam Mg dengan Cu. Selamat mencoba ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan melihat animasi dari rangkaian sel volta ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.